Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Carolina. Saya dari Manajemen 19A Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tentang critical review untuk sebuah film yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini merupakan salah satu film komedi yang ada di Indonesia yang dirilis pada tahun 2010 oleh Deddy Mizwar. Cerita dari film ini ditulis oleh Musfar Yasin dan diperankan oleh Reza Rahardian, Deddy Mizwar, Slamet Raharjo, Jaja Miharja, Tio Pakusadewo, Asrul Dahlan, Ratu Tika Bravani, Rina Hashim, Sakurta Ginting, Sonia, dan Teuku Edwin. Film ini bertemakan pendidikan dan dalam alur ceritanya pemeran berniat untuk merubah anak-anak yang berprofesi mencopet. Ringkasan cerita dari film Alangkah Lucunya Negeri ini menceritakan seorang anak muda lulusan S1 Manajemen yang bernama Muluk yang diperankan oleh Reza Rahardian sebagai seorang yang baru saja lulus kuliah. Tentu saja berupaya untuk mencari kerja. Dengan berbekal ijazah yang dimiliki serta surat kabar yang memuat berbagai lowongan kerja, namun semua lamaran tersebut tidak membuahkan hasil. Semangat Muluk dalam mencari kerja tidak pernah berhenti dan akhirnya melihat sekelompok anak yang melakukan aksi copet di sebuah pasar. Dengan geram, Muluk meringkus anak tersebut dengan mengancam melaporkannya kepada polisi. Beberapa waktu kemudian di sebuah warung, Muluk bertemu dengan Komet. Komet ini dia ketemu waktu di pasar tadi. Nah, Komet ini akhirnya membawa Muluk ke markasnya dan memperkenalkan dengan Jarot yang menjadi pemimpin para pencopet. Di sisi lain, ayah Muluk yang bernama Pak Makbul berdebat serius dengan Haji Sarbini yang merupakan calon besannya. Muluk akan dijodohkan dengan Rahma. Keduanya terus saja berdebat walaupun berusaha dilerai oleh Haji Rahmat, seorang tertua dalam bidang agama Islam di daerah tersebut. Perkenalan Muluk dan Jarot itu menghasilkan kesepakatan bahwa Muluk akan bekerja bersama dengan para pencopet tersebut untuk mempraktekkan ilmu manajemen yang ia miliki selama kuliah untuk mengelola keuangan pencopet tersebut. Ditawarkan oleh Muluk dengan imbalan 10% dari hasil copet mereka. Tujuan Muluk adalah agar hasil copet mereka ini dapat dikelola secara profesional dan akhirnya dapat dijadikan sebagai modal usaha agar tidak perlu menjadi pecopet lagi. Secara umum, kelompok pecopet ini dibagi menjadi 3, yaitu kelompok mal yang terdiri atas pecopet yang berpakaian paling bagus dan gaul, kelompok pasar yang berpakaian paling kumal, dan kelompok angkot yang berpakaian sekolah. Setiap kelompok memiliki pemimpin dan metode kerja sendiri-sendiri. Muluk pun menyadari bahwa anak-anak itu juga butuh pendidikan dan untuk mengajar mereka. Muluk meminta bantuan Samsul, seorang sarjana pendidikan pengangguran yang sehari-hari hanya bermain kartu saja, agar memperhatikan apa yang telah ia peroleh selama kuliahnya dulu. Nah, kemudian pertentangan ini mulai meningkat atau klimaksnya. Sebuah permasalahan kecil itu terjadi pada saat ayah Muluk bertanya mengenai pekerjaannya. Dengan terpaksa Muluk menjawab bahwa pekerjaannya adalah di bagian pengembangan sumber daya manusia. Beberapa waktu kemudian Haji Rahmat meminta Muluk agar dapat kerjakan anaknya, Pipit, karena sehari-hari Pipit ini hanya mengurusi kuis-kuis yang ada di televisi dan mengirim undian berhadiah kemana saja. Muluk pun menyanggupi hal tersebut dan mengajak Pipit untuk mengajar agama bagi anak-anak pecopet. Rasa penasaran pun muncul dari Pak Makbul, ayah Muluk, Haji Rahmat, ayah Pipit, dan Haji Sarbini ini calon mertua dari Muluk. Mereka pun bersikeras hendak melihat tempat kerja Pipit, Muluk, dan Samsul. Mereka amat terkejut sewaktu mengetahui bahwa anak-anak mereka ini rupanya bekerja untuk para pecopet. Pertentangan batin yang hebat segera terjadi di hati mereka yang juga mempengaruhi Muluk, Pipit, dan Samsul. Mereka akhirnya berhenti mengajari anak-anak itu. Setelah itu Jarot memberikan pengarahan kepada anak-anak itu tentang bagaimana mereka seharusnya mencari uang dengan cara yang halal. Golongan anak pasar akhirnya sadar dan mereka berubah profesi menjadi pedagang asongan.
golongan mal dan angkot tetap pada profesi mereka, yaitu pencopet. Namun saat golongan copet pasar sedang berdagang di jalan raya, tiba-tiba ada Satpol PP yang menertibkan jalanan tersebut. Anak-anak banyak yang tertangkap, tetapi pada saat itu Muluk melihat kejadian itu dan mengaku kepada Satpol PP bahwa dia adalah orang yang menyuruh anak-anak itu untuk mengasong atau bos mereka, sehingga Muluk pun dibawa pergi oleh Satpol PP tersebut. Kemudian kita masuk ke karakter. Jadi karakter yang pertama itu, tokoh pertama itu Muluk. Muluk ini karakternya pantang menyerah, gigih, pintar, baik, resah. Kemudian Pipit, pintar, kurang berusaha. Kemudian Syamsul, pintar, mudah menyerah. Makbul itu tegas, sensitif. Kemudian Haji Sarbini ini suka memandang rendah orang lain, keras kepala. Kemudian Haji Rahmat, tenang. Jarot itu kasar, sadar akan pendidikan. Kemudian Rahma itu pendiam, solehah. Dan yang terakhir itu Jupri, besar mulut. Lanjut untuk penggunaan warna. Penggunaan warna yang tepat dan sesuai dapat memberikan efek terhadap kedalaman emosi dan imajinasi penonton. Kemudian masuk ke teknik kamera. Dalam film ini berdasarkan tinjauan dari unsur-unsur sinematografi, diantaranya teknik penuturan alur cerita ke dalam 3 babak, kemudian teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran gambar, pergerakan kamera, serta cinematic continuity. Kemudian suasana hati dalam film ini mengharukan, memprihatinkan, dan menyedihkan, serta nada soundtrack yang pas. Lagu penutup berjudul Tanah Air yang sudah diaransemen memang cocok untuk mengiringi ending yang sedih untuk film yang mengangkat masalah-masalah nasional. Kemudian opini atau pendapat saya mengenai film ini, menurut saya film ini sangat bagus yang akan membuka peluang telaah dan kajian yang luas dan mendalam, dan film ini sangat bermutu dibandingkan film Indonesia lainnya yang lebih mengarah ke arah negatif seperti pergaulan bebas, film pencitraan yang lebih mengutamakan kesan pornografinya, atau film-film horor yang tidak memberikan kesan mendidik. Jarang sekali film yang memberikan kritikan keras terhadap pemerintahan yang menggambarkan kondisi negara saat ini. Lanjut ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Di dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini sangat menonjolkan betapa pentingnya pendidikan dalam merubah kehidupan agar menjadi lebih baik. Kehidupan masyarakat Indonesia secara garis besar memang telah mengalami perubahan yang signifikan, seperti perubahan pada sistem ekonomi, politik, maupun sistem sosial. Tetapi pada satu sisi memang kita dapat melihat salah satu pasal UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sementara kenyataan yang terjadi pada negara ini sebenarnya menunjukkan kebalikan dari realita yang ada. Inti dari film Alangkah Lucunya Negeri ini adalah mengkritik dunia pendidikan di Indonesia, di mana dalam film tersebut sangat menjunjung tinggi pendidikan serta memiliki banyak pesan yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan kita. Sekian critical review film dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.